Masih bersama Bung Ropan dan Coach Nova. Coach Nova, AFF di depan. Iya. Tanggal berapa? Tanggal 20? Kalau AFF 6 kita sampai main 23. tanggal 9. 9, iya. Nah, 9. kita 9 sampai tanggal 5 Januari. Kita pengen Yes. tahu bagaimana, sejauh mana persiapan dari anak-anak nanti yang akan berkumpul di Bali nih. U22 Coach ya? U22. Iya. Ya persiapan kita udah rencanakan ya. Kita akan mulai TC di tanggal 26. 26. Ya, sekali lagi kita akan turun dengan timnas U23 kita ya. Karena memang AFF kan bukan kalender FIFA. Jadi Iya. kita akan kesulitan dalam memanggil pemain. Sehingga kita akan mencoba memaksimalkan pemain timnas U23 selain untuk meregenerasi pemain timnas kita persiapkan siapa tahu ada pemain-pemain yang cukup menonjol yang bisa coba kita bawa nanti di timnas senior. Dan memang TC nanti kita akan mulai di tanggal 26 di Bali. Sampai di tanggal 6 kalau nggak salah baru kita terbang ke Myanmar. Ke Myanmar ya, pernah Yes. main di sana, main di Myanmar. Ya. Itu Coach yang kita juara di SEA Games kemarin, sebagian besar dipanggil juga. Kalau masih umurnya masih mencukupi itu. Kalau umurnya masih mencukupi kita panggil. Memang rata-rata adalah pemain yang saat kita persiapan timnas U20 yang gagal di Piala Dunia. Oh itu ya. Di sana ada Arkan, ada Sanadin, ada Niko, ada rata-rata pemain-pemain itu. Rocky, Kakang, Robi kan rata-rata pemain yang Robi, Kakang ya. timnas U20 Ada pemain diasporanya? Diasporanya ada. Nama-nama yang pernah ikut kita? Seperti Pernah ikut kita semuanya. Kita semuanya. Yang di senior semua. Begitu ya, kan ada. Tapi kita masih menunggu izin dari klub. Oh izin dulu. Ya. Yes. Tapi Coach saya dengar Arhan misalnya, Asnawi, Marcelino itu apa benar? Rencana mereka akan kita bawa. Kalau mereka kosong. Asnawi kan memang libur kompetisinya. Asnawi libur. Arhan juga libur. Arhan udah libur. Lino gimana? Nah, Marcelino kita lagi tunggu balasan dari surat dari klubnya, tapi kelihatannya bisa mungkin mendekatin di turnamen resminya. Oh mendekati turnamen, tapi nggak apa-apa kok. Yang penting dia main kan. Oh mantap udah Lino. Kita lihat aja. Jadi Lino Arhan mau dimainin untuk gabung dengan U22. Iya. Wah inspirasi buat anak adik-adiknya untuk tampil lebih bagus lagi tuh. Betul. Iya. Kita kalau menang lawan Myanmar, balik ke sini Laos Coach ya. Laos. Kita hajar Laos, yang paling baru ke Vietnam. Ya lawan kita yang kuat Vietnam lah ya. Kalau bisa dilihat di ini. Ya. Thailand akan mengirim tim utama ya. Saya dengar begitu. Iya. Vietnam juga. Bahaya juga. Rame. Bagus-bagus buat pemain muda kita bisa. Ya, ada pengalaman kan yang bermain. Cuma kan Thailand di sebelah tuh, Malaysia, Singapura kan di sebelah mereka. Yang kuat di kita mungkin ya selain Vietnam, Filipina juga harus kita hitung, ya Myanmar juga termasuk. Itu. Tapi kalau kita bisa atasi Myanmar, aman lah buat kita. Laos kita bisa ambil main di sini kan. Siap. Semoga aja. Filipina juga di sini ya. Coach, Filipina juga main di kita sini ya, di Jakarta. Coach, lazimnya tim nasional itu punya training ground. Ya. Nah, kan kita juga mimpinya tuh punya training ground gitu. Punya tempat latihan seperti Jepang pasti punya, apalagi di Eropa punya kan, seperti gini. Tapi rencana kan di IKN mau. Di IKN. Coba kita mungkin bisa Coach pengen tanya nih, siapa tahu udah ada nih training ground. Kalau jujur secara perkembangan kita masih statusnya menunggu ya. Kapan kita bisa mulai latihan di IKN. Jadi untuk sementara kita pakai di lapangan di Bali. Di Bali kalau buat persiapan di Bali. Tapi kalau senior biasanya di lapangan Madia kan. Stadion Madia. Tapi harapannya ya ke depan kita bisa punya training ground sehingga pemain bisa lebih fokus, bisa misalnya ingin lakukan tambahan latihan ya mereka bisa langsung latihan kan. Harapannya ke depannya kita bisa punya. Karena di IKN itu saya dengar ada 2 lapangan tuh. Iya, ada 2 lapangan. Kemudian ada tempat kayak hotel lah gitu ya. Iya, ada mes pemainnya. Mes pemain. Jadi semua bisa difokuskan di situ. Lebih enak kalau sudah ada di IKN kan lebih terpusat kok. Ya, kalau di Italia apa boy? Coverciano di Firenze. Saya bisa cappuccino. Ya, bahkan pernah di sana. Di Bareti kan. Pernah di Bareti, boy. Udah lupa tapi. Iya, tapi striker waktu itu kan? Striker. Nah, ini cerita lucu ini. Iya, striker belum tahu waktu kita meliput final
Piala Liga ya, Liga Nasional. Piala Nasional itu antara Persebaya dengan PSIS. Kita terbang ke Manado. Naik Hercules sama-sama. Ternyata ada Coach Nova di situ. Masih junior. Masih junior ya. Masih junior. Sejarah itu boy. Kita kan terpaku kepada siapa? Kepada Agung Setiabudi, Tugio. Rupanya ada. Masih ngumpet, Bang. Masih ngumpet. Jadi cadangannya Tugio ya? Cadangannya Tugio. Iya. Tapi waktu masih ada Hadi Surento juga. Oh, Hadi Surento ke Manado. Kita nggak lihat, kita nggak perhatikan kan. Siapa sih ini begini? Kita hanya fokus ke Ali Suna. Wah, itu. Gio. Bintang-bintangnya itu. Pelatihnya siapa, Pak? Edi Pariono. Edi Pariono. Masih Edi Pariono. Betul. Kita bawa mereka dulu kan. Rame ya, satu pesawat semua tuh. Ada wasit, ada garis. Tiba-tiba kok jadi back itu bagaimana? Jadi back bagaimana, Bos? Inilah bahasa apa ini sedikit lah. Back sih kita dirubah waktu itu persiapan pra Olimpiade. Pelatihnya Benatskum. Pra Olimpiade di mana tuh, Coach? Kita persiapan masih di Sawangan. Kita masih latihan di Sawangan. Benaskum ya? Benaskum. Oh, Jerman satu itu. Terakhirnya juga masih ketemu di Madia kemarin. Masih ingat saya deh. Masih ingat ketemu ya? Masih ingat ya? Terakhir ketemu. Jadi saya dirubah di center back, alasannya striker kurang punya kecepatan. Akhirnya dipindah ke belakang dan ya bersyukur sampai sekarang saya cukup nyaman di belakang. Nyaman di belakang ya? Dari back. Karena semakin tahu kan, striker maunya gimana sih? Karena saya dulu mantan striker. Jadi lebih bisa membaca. Mau tanya juga, apa sih yang dilihat oleh striker khusus yang dari Korea ini, yang mantan pemain nasional itu? Dia mencatat apa dari Hoki Caraka, dari Rafael? Kalau saya nggak salah ya, karena kalau di latihan kita akan selalu dipisah, pemain belakang di sendiri, depan sendiri. Tapi kalau saya lihat dalam beberapa momen tuh saya lihat secara timing shooting. Jadi timing shooting tuh kalau striker dia contoh kontrol balik badan. Kalau kita kan mau shooting seperti orang udah kelihatan mau shooting, tapi menurut dia harus yang dalam sepersekian detik dia kontrol dia langsung shooting. Jadi nggak kelihatan mau syuting gitu? Kipernya nggak kelihatan. Tapi kalau kita udah kontrol, kita mau syuting tuh kiper rata-rata udah ready. Udah tahu gitu. Tapi kalau dia belajarnya adalah saat kontrol balik badan dia langsung syuting. Sepersekian detik yang membuat kiper belum siap dan kita bisa cari. Itu saya lihat golnya Hoki di Liga seperti itu sih. Di Sleman ya? Hoki sudah menerapkan itu di Liga. Itu sepintas yang saya lihat ya, karena kalau latihan kita bisa. Itu pelatihnya yang takas. Selain itu ada juga hal yang lain yang diajarkan? Ya dari pergerakan. Itu sih normasi pergerakan, bagaimana striker harus ada di depan gawang, karena striker kan tugasnya mencetak gol kan. Dimanapun situasinya, kalau setelah bola dari samping ya dia harus ada di depan gawang. Kita belum sentuh kiper tadi, Martin Paes, kelupaan tadi Martin Paes. Martin Paes ya? Oh iya. Martin Paes ini. Martin Paes ya. Oke lah. Ya? Oke, secara pengalaman, secara ketenangan dia, secara komunikasi juga salah satu leader kita di belakang. Oh gitu ya? Ya. Dia bisa meng-guide ataupun mengkomunikasikan. Bisa. Dia cukup komunikatif juga dengan yang lain, dan dia pernah kebetulan bicara sama Martin Paes ya. Dia sempat bicara, coach ini harusnya kita lebih, kalau menurut dia pemain harus bisa menurunkan egonya masing-masing. Dia yang ngomong itu? Yes, karena ini tim nasional. Beda di klub dengan tim nasional. Jadi rata-rata mereka membawa egonya dari klubnya masing-masing. Oh, dan itu yang dibilang ya? Iya, dia bilang kita harus sampaikan ini. Ya mungkin ya pikiran saya itu yang disampaikan di meeting, karena itu disampaikan kepada saya, dan saya pikir itu yang disampaikan ke meeting. Jadi bagaimana menurunkan ego pemain agar kita bisa blend di tim nasional. Karena secara filosofi, secara cara bermain pasti berbeda-beda di klub. Dan saat di tim nasional kan waktunya nggak banyak. Paling kita hanya latihan tiga kali latihan lah maksimal. Itu yang bagaimana pemain bisa menurunkan egonya masing-masing agar apa yang diinginkan coach bisa berjalan dengan baik. Terakhir, kalau Jai itu ngomong apa di tengah-tengah kamar ganti? Kan selain pelatih bicara, kapten juga mungkin diberi kesempatan untuk bicara. Ya, Jai juga sampaikan masalah bagaimana kita harus bisa melihat dukungan yang luar biasa ya dari masyarakat. Dan pemain harus bisa merasakan kita harus punya tanggung jawab. Kita harus punya tanggung jawab di lapangan, dan pemain harus memberikan 1000%, dan apapun yang kemampuan terbaiknya harus dikeluarkan agar kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Dan itu yang selalu sampaikan Jay, agar pemain punya tanggung jawab di lapangan dengan situasi dukungan
orang yang sangat luar biasa di Jadi dia motivator ini. Motivator ya. Ya, motivator bisa lah. Lebih ke motivator, Jay. Dan memang seorang pemimpin kelihatan sekali. Ya, Leader dia bagus. Leadernya bagus. Iya. Oke, Bung Nova. Siap. Sebenarnya kita mau gali banyak, tapi kita undang lagi lah. Nanti lah. Iya kan? Kalau nggak perlu kita ketemu di Bali, Bo. Boleh. Kita ngopi-ngopi dulu lah. Boleh. Siap. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan, apa yang dikeluarkan oleh Coach Nova ini dapat memberikan satu wawasan baru. Ya kan? Bagaimana dapurnya timnas itu, komunikasinya di ruang ganti, di lapangan. Dan tadi kita dapat juga sesuatu yang baru kan, para pemain mengadakan meeting sendiri. Ya, mudah-mudahan ini juga menambah dan jangan lupa tetap dukung timnas. Dan juga yang paling mendekat adalah tim Garuda untuk Piala AFF. Ya. Dua-dua ya. Ya, doa restu kita berikan untuk Coach Nova, Coach Indra, berikan yang terbaik, ya kan? Betul. Apa yang dialami oleh di timnas senior bisa juga tertular. Iya, amin. 17 amin. Terima kasih, Coach Nova. Terima kasih, Bang. Pulang ke Jogja ya? Iya, Ini langsung ini ya? Iya dong, langsung. Bung Ropan, thank you. Sama-sama. Untuk kehadirannya kita semua. Sampai jumpa di minggu depan.